Satyawira Jaladharma. Kembali lagi bersama saya Letu Randy di Kolin News edisi ketiga bulan Maret tahun 2021. Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda di Kolin News This Week. Baik Sobat Kolin, saat ini saya sedang berada di Gedung Laut Natuna, yang dimana Dinas Kesehatan Kolin Lamil saat ini sedang melaksanakan vaksinasi untuk seluruh perwira menengah atau Pamen Kolin Lamil. Kita lihat tuh dalam. Nah, Sobat Kolin bisa kita lihat seluruh perwira menengah Satker Kolin Lamil sudah melaksanakan antri untuk vaksinasi, karena memang vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya kita tidak terkena COVID-19. Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi prajurit dan pegawai negeri sipil di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan, penanggulangan, dan pencegahan penyebaran COVID-19. Sasaran vaksinasi secara kuantitatif dilakukan terhadap prajurit dan PNS Kolin Lamil. Di samping itu, mereka harus terdaftar sebagai sasaran penerima vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau FKTL jajaran kesehatan TNI. Target dan sasaran vaksinasi COVID-19 di Kolin Lamil berjumlah sekitar 1.500 orang. Terdiri dari Mako Kolin Lamil dan Satlin Lamil 1 Jakarta, sedangkan Satlin Lamil 2 Surabaya menginduk dari Dinas Kesehatan Daerah, begitu pula Satlin Lamil 3 Makassar. Baik Sobat Kolin, saat ini saya sedang berada di Gedung Laut Natuna di lantai 3, karena sebentar lagi akan dilaksanakannya serah terima jabatan 4 jabatan strategis di Kolin Lamil, yaitu Asrena Pangkolin Lamil, kemudian Aspers Pangkolin Lamil, Kadis Minpes Kolin Lamil, dan Kadis Komlek Kolin Lamil. Kita lihat yuk pelaksanaannya. Ya, jadi serah terima jabatan ini akan dipimpin langsung oleh Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Irfansyah. Bentar lagi udah mau mulai. Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Irfansyah memimpin acara serah terima 4 jabatan strategis di lingkungan Kolin Lamil yang berlangsung di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 4 jabatan yang diserah terimakan yaitu Asisten Perencanaan dan Anggaran atau Asrena, Asisten Personel atau Aspers, Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika atau Kadis Komlek, dan Kepala Dinas Administrasi Personel atau Kadis Minpers. Selain itu, serah terima jabatan merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pemimpin TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, harus dimaknai sebagai proses memahami, melaksanakan, dan mengerjakan amanah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik Sobat Kolin, saat ini di Kolin Lamil sedang sandar KRI Mentawai yang sebentar lagi akan melaksanakan pelayaran. Namun sebelum pelayaran, mereka akan melaksanakan swab test dulu. Dan kebetulan di sana sudah ada rekan saya, Pak Ari, yang akan langsung melaporkan situasi pelaksanaan swab di sana. Silakan Pak Ari. Halo, selamat pagi Sobat Kolin dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Geladak KRI Mentawai 959 yang sebentar lagi akan melaksanakan tugas operasi. Jadi dapat kita lihat di belakang kita, dari Diskes Kolin Lamil sedang melaksanakan tes antigen, di mana tes ini dilakukan setiap prajurit dan KRI yang akan melaksanakan tugas dan selesai masa tugas. Ini dilakukan untuk mengecek kesehatan prajurit itu sendiri.
kapal KRI Mentawai 959 jenis Custer yang dinakodai Mayor Laut Pelaut Teddy Febrian berangkat mengangkut material untuk mendukung tugas pokok jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Wilayah Barat. KRI Mentawai 959 melaksanakan dukungan pergeseran kendaraan PCR keliling atau Mobile Combat COVID-19, kendaraan dinas dan perlengkapan perorangan lapangan atau Kaporlap untuk Lantamal 1, 2, dan 4. Dalam penugasannya, KRI Mentawai 959 mengangkut material dan logistik dari Jakarta dan debarkasi atau diturunkan ke pangkalan tujuan yang telah ditentukan. Rencananya, sasaran pengiriman material dan logistik ini diarahkan ke Dumai, Batam, dan Belawan sesuai dengan perintah operasinya. Sebelum melakukan pelayaran, sesuai prosedur Komandan Satlin Lamil 1 Jakarta, Kolonel Laut Pelaut Tarus Rostiadi yang membawahi KRI Mentawai 959 melaksanakan pengecekan, kesiapan dan kelengkapan serta pengarahan kepada personel sebelum berlayar ke daerah tujuan. Kolonel Laut Pelaut Tarus Rostiadi yang baru saja menempati jabatan Komandan Satlin Lamil 1 Jakarta ini meninjau langsung kesiapan KRI Mentawai 959 sekaligus memberi dukungan moral sebagai atasan maupun membangun komunikasi sebagai bapak atau orang tua prajurit KRI agar memiliki semangatnya tinggi dalam melaksanakan tugas operasi angkutan laut militer. Baik Sobat Kolin, saat ini saya sedang berada di depan Officer Club Kolin Lamil, di mana saat ini sedang dilaksanakannya kegiatan swab PCR yang diikuti oleh para pejabat utama dari Kolin Lamil. Bisa kita lihat tadi Panglima Kolin Lamil dan Bapak KS Kolin Lamil sudah melaksanakan swab. Kita kesini ya. Baik Sobat Kolin, saat ini saya sedang bersama orang nomor 1 di Kolin Lamil, yaitu Bapak Panglima Kolin Lamil, Lafda TNI Irfansyah. Selamat pagi Bapak Bujin. Pagi. Bujin, saat ini Kolin Lamil sedang melaksanakan kegiatan apa nih Bujin? Pagi ini kita melaksanakan swab PCR untuk personil dari Kolin Lamil karena alhamdulillah kita mendapat bantuan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, bantuan mobile PCR namanya, mobile PCR. Jadi bisa bergerak ke manapun, lebih fleksibel, lincah di tempat-tempat kegiatan yang kita butuhkan PCR. Ini sekarang kita uji coba, kita laksanakan PCR sekaligus mengecek kesehatan personil Kolin Lamil juga. Ya, tanggapan Bapak bagaimana dengan kegiatan ini mungkin? Ya, kita sangat bersyukur sekali karena ini sangat berguna. Karena mobilitas anggota kita kegiatannya tidak hanya di kantor saja. Mereka bisa di dermaga, bisa di pelabuhan, bisa dimanapun. Sehingga ini mobil ini bisa kita gerakkan di tempat-tempat ini dan mereka hasilnya juga bisa lebih cepat. Karena satu hari itu bisa langsung keluar. Jadi bisa tahu kondisi kesehatan dengan cepat dan di tempat yang di mana-mana seperti itu. Ya. Untuk kedepannya harapan Bapak seperti apa mungkin? Ya, harapannya kalau mengenai COVID, harapannya sudah nggak ada yang kena COVID lagi. Kita juga bersyukur pemerintah juga sudah memberi vaksin kita semua, walaupun masih bertahap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai divaksin semua dan harapannya mobil ini juga bisa bermanfaat, khususnya bagi kegiatan untuk pasukan-pasukan kita juga yang bertugas di mana saja. Gitu. Terima kasih izin Bapak atas penyampaiannya. Kami izin melanjutkan reportase kami kembali. Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Baik Sobat Kolin, barusan kita sudah mendengar statement langsung dari Panglima Kolin Lamil dan kita doakan bersama semoga situasi COVID-19 ini segera kembali normal dan kita bisa diberikan kesehatan selalu. Baik Sobat Kolin, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kolin News edisi ketiga bulan Maret. Saya Leto Randy beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di Kolin News edisi berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.